Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester Ganjil pada kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Lakum dinukum waliyat. Lafadz yang tepat untuk melengkapi ayat di samping adalah A dinukum, B ma ta'budun, C dini, D ta'buduna. Ya, ini merupakan surat Al-Kafirun ayat terakhir. Adapun jawaban yang benar, kita coba di sini kita baca lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 2. Lakum dinukum. Lafadz yang bergaris bawah pada lafadz di samping adalah bacaan A idgham mislain sohir, B idhar syafawi, C ihfa safawi, dan D ihfa hakiki. Anak-anak semuanya, untuk soal ini kita lihat di sini ada mim sukun bertemu dal. Dal ini merupakan huruf dari idhar syafawi, sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 3. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita untuk bersikap titik-titik antar umat beragama. A membenci, B tolong menolong, C toleran, dan D simpati. Anak-anak semuanya, surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk bersikap toleran. Ya, jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Kita menghormati antar umat beragama. Nah, ini salah satu dari kandungan dari surat Al-Kafirun. Berikut soal nomor 4. Berikut ini merupakan isi kandungan surat Al-Kafirun kecuali A melaksanakan sholat tepat waktu, B menggunakan waktu sebaik-baiknya, C menghargai perbedaan dalam beragama, dan D ikut menjalankan ibadah agama lain. Lah, ini karena kecuali berarti yang bukan adalah yang D, anak-anak semuanya. Karena apa? Karena ikut menjalankan ibadah agama lain itu merupakan larangan dari surat Al-Kafirun. Karena dalam surat Al-Kafirun pada ayat terakhir khususnya itu ada lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dalam hal beribadah kita dilarang untuk mencampur adukan agama atau ibadah. Baik, kita scroll ke atas. Kita soal yang kelima. Kita soal yang kelima. Ya. Bacalah pernyataan di bawah ini. Surat Al-Kafirun terdiri dari 7 ayat. 2. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. 3. Nama Al-Kafirun diambil dari kata terakhir ayat pertama. 4. Surat Al-Kafirun berisi perintah untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Pernyataan di atas yang bukan menunjukkan penjelasan surat Al-Kafirun adalah A1, B2, C3, dan D4. Anak-anak semuanya, di sini yang bukan, nah ini, yang bukan menunjukkan penjelasan surat Al-Kafirun. Kita lihat di sini surat Al-Kafirun terdiri dari 7 ayat. Ini salah, anak-anak. Karena apa? Karena surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Berikutnya Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, benar ini bahwa surat Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Kemudian nama Al-Kafirun diambil dari kata terakhir ayat pertama. Ayat pertama itu kuliah ayyuhal kafirun. Ya, ini berarti benar.
Kemudian surat Al-Kafirun berisi perintah untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Ya, ini merupakan salah satu kandungan dari surat Al-Kafirun, yakni saling menghormati antar pemeluk agama. Jadi jelas yang bukan jawabannya adalah yang pertama ini, sehingga jawabannya adalah A. Iya, maksudnya yang bukan kandungan surat Al-Kafirun adalah yang pertama ini, sehingga jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Yazid mengikuti ibadah temannya yang berlainan agama. 2. Ismail melarang temannya yang beragama Kristen ke gereja untuk ikut beribadah. 3. Yahya mempersilahkan temannya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. 4. Ali melarang temannya yang lain agamanya untuk beribadah. Dari tabel di atas, yang merupakan sikap toleransi beragama adalah A1, B2, C3, dan D4. Nah, semuanya kita lihat di sini. Untuk yang pertama, Yazid mengikuti ibadah temannya yang berlainan agama. Ini merupakan larangan dari surat Al-Kafirun. Karena apa? Lakum dinukum waliyadin. Dalam masalah ibadah, dalam masalah tata cara ibadah kita dilarang untuk mencampur adukan. Kemudian yang 2, Ismail melarang temannya yang beragama Kristen ke gereja untuk ikut beribadah. Ini merupakan tidak boleh, karena melarang temannya yang beragama Kristen. Nah, ini nggak boleh karena orang yang beragama Kristen mempunyai keyakinan untuk beribadah ke gereja. Kemudian yang ketiga, Yahya mempersilahkan temannya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Lah, ini yang merupakan kandungan dari surat Al-Kafirun yang merupakan sikap toleransi beragama. Kemudian Ali melarang temannya yang lain agamanya untuk beribadah. Lah, ini nggak boleh kita melarang seseorang untuk beribadah. Ini merupakan bukan sikap toleransi. Jadi sangat jelas untuk yang nomor 3 ini merupakan sikap toleransi karena mempersilahkan teman untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Sehingga jawabannya adalah yang C, anak-anak semuanya. Berikut soal nomor 7. Ya. Perhatikan, bentar dulu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menumbuhkan perilaku yang baik. 3. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4. Mendorong manusia berani untuk berbuat seenaknya. Pernyataan di atas yang bukan menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir adalah A1 dan 4, B2 dan 4, C3 dan 4, dan D1 dan 2. Anak-anak semuanya, ini lain di sini yang bukan menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir. Berarti konsennya di sini adalah yang bukan. Berarti kita lihat di sini, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Menumbuhkan perilaku yang baik ini merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Kemudian mendorong manusia berani untuk berbuat seenaknya. Ya, ini merupakan bukan hikmah beriman pada hari akhir. Jadi yang ada 4-nya ini bukan hikmah pada hari akhir. Berarti yang ini, dan yang ini. Kemudian yang tidak ada 4-nya berarti yang ini. Berarti mungkin ini kayaknya soalnya salah ketik, anak-anak. Mungkin pernyataan di atas yang menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir adalah yang D ini. Ya, karena apa? 1 dan 2 kedua-duanya merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Nah, itu. Berarti ini mungkin soalnya salah ketik. Sehingga jawabannya yang benar, mungkin pertanyaan yang dimaksud di sini adalah yang menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir, yaitu 1 dan 2. Sedangkan untuk jawaban A, B, C ini ada 4-nya. Sedangkan 4 ini
merupakan hal yang bukan menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Berikut merupakan pernyataan yang tepat mengenai hari akhir kecuali. Ya, hari akhir sering disebut juga dengan istilah hari kiamat. Ini benar. Pada hari akhir, alam jagat raya beserta isinya akan hancur. Ya, ini benar. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman kelima yang wajib diyakini oleh umat Islam. Ya, rukun iman yang kelima merupakan beriman pada hari akhir. Kemudian malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah SWT yang akan selamat pada hari akhir. Nah, semua makhluk hidup, semua makhluk Allah SWT akan mati pada hari akhir. Dan malaikat pun juga semuanya akan mati. Oleh karena itu ini salah, anak-anak. Nah, dari jawaban ini kan yang ditanyakan adalah kecuali. Oleh karena itu jawabannya adalah ini, anak-anak, bahwa malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah SWT yang akan selamat pada hari akhir. Ini merupakan perilaku yang tidak tepat. Nah, berikut 9. Hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala pertama oleh malaikat A. Atid, B. Jibril, C. Israil, dan D. Israfil. Ya, anak-anak semuanya meniup sangkakala. Ini merupakan tugas dari malaikat Israfil, sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Untuk malaikat Israel ini mencabut nyawa, untuk Jibril menyampaikan wahyu, untuk Atid ini mencatat amal buruk manusia. Berikutnya soal nomor 10. Setelah hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut A. Surga, B. Neraka, C. Alam barzah, dan D. Padang mahsyar. Anak-anak semuanya, tempat manusia dikumpulkan untuk untuk ditimbang amalnya. Nah, itu di padang mahsyar, anak-anak semuanya. Kemudian kematian yang terjadi pada setiap individu disebut A. Kiamat sughra, B. Kiamat kubro, C. Kiamat sedang, dan D. Kiamat jadi-jadian. Yang jelas jawabannya adalah kiamat sughra. Karena apa? Yang mati hanya beberapa individu saja, tidak semuanya. Kalau semuanya makhluk mati, maka itu kiamat kubro. Karena ini ada setiap individu hanya beberapa orang saja, maka kiamat sughra. Berikut soal nomor 12, anak-anak semuanya. Hari pembalasan amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia adalah A. Yaumul hisab, B. Yaumul mahsyar, C. Yaumul jaza, dan D. Yaumul ba'as. Anak-anak semuanya, di sini adalah hari pembalasan. Iya, hari pembalasan kita lihat untuk Yaumul hisab itu hari perhitungan amal. Kemudian Yaumul mahsyar itu hari berkumpul di padang mahsyar. Kemudian Yaumul jaza ini adalah hari pembalasan. Dan Yaumul ba'as ini hari kebangkitan. Jadi jelas jawabannya adalah C. Yaumul jaza, yang artinya hari pembalasan. Berikut anak-anak semuanya, kita ke soal berikutnya, yakni soal nomor 13. Ya, soal nomor 13. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. 2. Menumbuhkan perilaku yang baik. 3. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT. Kemudian 4. Mendorong manusia berani untuk berbuat seenaknya. Pernyataan di atas yang bukan menunjukkan hikmah beriman pada hari akhir adalah A1, B2, C3, D4. Kita lihat di sini, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ya, ini menumbuhkan perilaku baik. Ya, ini merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah SWT. Ya, ini merupakan hikmah beriman pada hari akhir. Mendorong manusia berani untuk berbuat seenaknya. Ini bukan makna atau hikmah beriman kepada hari akhir. Sehingga jelas jawabannya adalah yang 4 ini. Nah, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 14. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama hari akhir, kemudian di sini artinya.
Dari tabel di atas, nama hari akhir beserta artinya yang tepat adalah untuk Yaumul Jaza ini merupakan hari pembalasan, berarti A kedua. Ya. Kemudian Yaumul Mizan ini hari pertimbangan, berarti B ke-1. Kemudian Yaumul Hisab ini merupakan hari perhitungan. Kemudian Yaumul Ba'as itu hari kebangkitan. Berarti jawabannya yang tepat untuk A kedua. A2 itu berarti ini dan ini. Kemudian Yaumul Mizan B1. B1 ini B ini B3, berarti ini keliru, jelas keliru. Kemudian C4, kemudian D3, D ketiga, berarti jelas sekali jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Berikutnya kita scroll ke atas untuk soal yang ke berapa ini? Ke-15 ya. Soal 15, nomor soal 15. Baik, soal nomor 15. Allah Maha Kekal, Asmaul Husnanya adalah A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Baqi. Anak-anak semuanya, Allah Maha Kekal. Kebesaran. Maaf, kita kecilkan dulu. Ini pakai ini aja. Ya, kecukupan. Allah Maha Kekal. Itu Asmaul Husnanya adalah Al-Baqi, sehingga jawabannya adalah D. Sedangkan As-Somad itu maha dibutuhkan, Al-Muqtadir ini maha kuasa, Al-Muqaddim maha dahulu. Sedangkan Allah Maha Kekal itu Al-Baqi, anak-anak semuanya. Berikutnya soal nomor 16. Allah SWT memiliki kekuasaan untuk menentukan usia setiap manusia. Hal ini menandakan Allah SWT memiliki Asmaul Husna, A. Al-Baqi, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, dan D. As-Somad. Anak-anak semuanya, di sini Allah SWT memiliki kekuasaan. Nah, di sini yang artinya Allah Maha Kuasa itu adalah B, anak-anak, yakni Al-Muqtadir. Sehingga jelas sekali bahwa Al-Muqtadir merupakan jawaban dari soal nomor 16. Karena Al-Muqtadir artinya Allah Maha Kuasa. Berikutnya soal nomor 17. Alwi pulang sekolah naik sepeda. Alwi terjatuh di jalan sehingga kakinya lecet. Alwi sebaiknya A. bersabar, B. berkata kotor, C. mengeluh, dan D. marah. Jawaban yang benar adalah iya, A. bersabar. Kita harus senantiasa bersabar jika terkena ujian atau cobaan serta musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut soal nomor 18, anak-anak semuanya. Allah berkuasa menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman. Asmaul Husnanya adalah A. As-Somad, B. Al-Baqi, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Muqtadir. Anak-anak semuanya, di sini kembali lagi ke kata ini, Allah berkuasa. Jadi tadi seperti soal nomor 16, Allah Maha Kuasa itu Asmaul Husna dari Al-Muqtadir. Jadi jawabannya jelas D. Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 19. Oleh karena itu kita scroll dulu ke atas untuk soal nomor 19 dan soal nomor 20. Ya, kita mulai. Bacalah pernyataan di bawah ini. Allah SWT merupakan zat satu-satunya tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Semua manusia dan seluruh alam semesta akan binasa. Apapun wujudnya, seluruh ciptaan Allah SWT di dunia ini akan mengalami kerusakan. Hanya Sang Pencipta yang tidak akan rusak dan hancur. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Allah SWT mempunyai Asmaul Husna, A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Al-Muqaddim, dan D. Al-Baqi. Anak-anak semuanya, di sini kan kata kuncinya tidak akan binasa. Tidak akan binasa berarti kekal abadi. Jelas sekali jawabannya adalah D, yakni Al-Baqi, Allah Maha Kekal Abadi.
Sedangkan Al-Muqaddim ini Allah Maha Dahulu, Al-Muqtadir ini Allah Maha Kuasa, dan As-Somad ini Allah Maha Dibutuhkan. Berikut soal nomor 20 anak-anak semuanya. Doni meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir. Sikap Doni ketika mendapat nikmat dari Allah SWT adalah A. Beriman, B. Bersabar, C. Bersyukur, D. Bergantung. Jawaban yang benar adalah bersyukur. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah SWT, kita harus bersyukur. Sedangkan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah SWT, kita harus bersabar. Jadi jawabannya adalah C. Ketika Doni mendapatkan nikmat dari Allah, Doni harus bersyukur. Baik anak-anak semuanya, berikutnya soal istilah. Oleh karena itu saya gunakan alat bantu di sini. Ya, saya gunakan notepad. Baik, soal nomor 21. Lafaz dinukum memiliki arti, ya ini merupakan soal merupakan ayat dari surat Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyatin ya. Lafaz dinukum memiliki arti agamamu. Ya, agamamu. Kemudian soal nomor 22. Surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Berapa ayat kira-kira? Ya, 6 ayat. Soal nomor 23. Allah memerintahkan manusia untuk saling menghormati antar pemeluk agama. Perintah itu terdapat dalam Al-Quran surat apa kira-kira? Iya, surat Al-Kafirun. Berikutnya soal nomor 24. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda besar hari kiamat. Berikut soal nomor 25. Kondisi manusia pada hari kiamat nanti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, yaitu manusia nanti akan berterbangan bagai laron yang berterbangan. Kalau nggak salah ayatnya seperti ini, yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Ya, pada hari itu manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Berikut soal nomor 26. Hari yang mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya disebut dengan yaumul ba'as. Ya, yaumul ba'as merupakan hari kebangkitan. Berikut soal nomor 27. Zafira mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Zafira meneladani Asmaul Husna. Kira-kira Allah kan Maha Kuasa kan memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu Allah Maha Kuasa itu Asmaul Husnanya adalah Al-Muqtadir. Iya. Berikutnya soal nomor 28. Allah SWT mempunyai Asmaul Husna Al-Baqi yang berarti Allah Maha Kekal Abadi. Itu arti dari Asmaul Husna Al-Baqi. Berikutnya soal nomor 29 anak-anak. Sebelum adanya manusia dan alam semesta, Allah sudah ada terlebih dahulu. Ini menandakan bahwa Allah SWT mempunyai Asmaul Husna, ya, Al-Muqaddim. Karena arti dari Al-Muqaddim ini Allah Maha Dahulu. Berikut soal nomor 30 anak-anak semuanya. Salah satu Asmaul Husna Allah SWT adalah Al-Muqtadir, yang artinya, ya, Al-Muqtadir itu artinya Allah Maha Kuasa. Berikutnya soal nomor 31 anak-anak semuanya. Tuliskan arti surat Al-Kafirun ayat yang kedua. Ayat yang kedua itu kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama, la a'budu ma ta'budun. Lah, arti dari la a'budu ma ta'budun itu aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berikutnya soal nomor 32. Sebutkan 3 tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama tentunya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada, bukan turunnya ya, munculnya. Kemudian munculnya Dajjal yang membawa kerusakan di bumi. Kemudian ada matahari terbit dari barat. Itu merupakan tanda-tanda besar dari hari kiamat. Kemudian soal nomor 33 anak semuanya. Sebutkan 3 contoh kiamat sughra. Kiamat sughra itu merupakan kiamat kecil. Contohnya di sini kematian seseorang, ya, kematian individu atau seseorang, ya. Kemudian ada banjir, kemudian gempa bumi atau tsunami. Ya, ini merupakan contoh dari kiamat sughra, karena yang rusak itu hanya sebagian kecil dari bumi, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti itu kiamat kubro. Berikutnya soal nomor 34. Sebutkan 2 contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Ya, Al-Muqaddim ini artinya adalah maha dahulu. Cara meneladaninya atau perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim berarti yang pertama ini mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian contoh yang kedua adalah tidak menunda-nunda dalam belajar. Nah, ini contoh dari meneladani Asmaul Husna Al-Muqaddim. Berikutnya soal nomor 35. Sofyan ketika mengalami kesulitan, dia selalu pergi ke dukun untuk membantunya. Dia percaya bahwa dukun bisa membantunya untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Menurut pendapatmu, bolehkah kita minta tolong ke dukun? Jelaskan. Ya. Kira-kira boleh apa tidak, anak-anak semuanya? Kita tahu bahwa di sini yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memintanya hanya kepada Allah. Kita dilarang meminta kepada selain Allah. Misalkan ke jin, ke setan, lah karena itu merupakan perbuatan syirik. Sehingga jawaban soal nomor 35 adalah kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tersebut merupakan perilaku syirik. Seperti itu anak-anak semuanya untuk jawaban soal nomor 35. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal penilaian tengah semester ganjil untuk kelas 6 mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe dan bunyikan loncengnya bagi yang belum ya, serta bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.